Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Satria Wijaya pada mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Kali ini kita akan membahas ataupun mempelajari materi perkuliahan tentang cara mudah menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Dalam konteks kali ini ingin sekali saya menyampaikan kepada Anda semuanya, sebelum kita ataupun khususnya Anda sebagai mahasiswa akan menghasilkan karya ilmiah di perguruan tinggi, baik sebagai tugas mata kuliah ataupun nanti sebagai tugas akhir Anda untuk mendapatkan atau meraih gelar sarjana di suatu perguruan tinggi. Di awal-awal ini ingin sekali saya sampaikan kepada kita semua tentunya, bahwasanya menulis adalah aktivitas seseorang dalam mengungkapkan ide, gagasan, hasil temuan, hasil berpikir secara kritis, hasil mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan topik-topik tulisan kita gitu ya. Yang kemudian kita ubah ide dan gagasan itu menjadi kata, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat, hingga menjadi paragraf-paragraf, dan pada akhirnya menjadi teks yang utuh. Bisa dalam bentuk makalah, skripsi, artikel ilmiah, ataupun karya tulis ilmiah lainnya. Pada dasarnya karya ilmiah di sini adalah karya hasil kecerdasan intelektual seseorang dalam kaitannya mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat yang ada di lingkungan akademis. Karya tulis ilmiah ini ditulis berdasarkan kerangka sistematika yang sistematis. Ada aturan-aturannya, ada teknik dalam menulisnya. Dalam kaitan di sini ketika bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia masuk untuk memberikan pengajaran tentang menulis karya ilmiah, nah, ini berkaitan dengan kaidah. Kaidah dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa tulis yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah tersebut. Sehingga kita harus memahami kaidah yang benar. Kalau dalam istilahnya kan baik dan benar gitu ya. Baik itu sesuai konteksnya, kita sudah tepat bahwa ketika menulis karya ilmiah, konteksnya kita di negara Indonesia, kita harus menggunakan dan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Itu secara konteks yang baiknya. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan bahasa Inggris dalam konteks kita berkuliah di universitas yang ada di Indonesia, tentu yang akan membacanya adalah orang-orang Indonesia. Kalaupun ada orang asing yang akan membaca tulisan kita, itu tidak masalah. Artinya orang asing yang belajar ke Indonesia, dia harus belajar dulu bahasa setempat, bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, benar. Benar di sini sesuai kaidah. Atau kalau badan bahasa itu kan sudah membuat sebuah dokumen, panduan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan gitu ya. Jadi panduan tersebut berisi tentang bagaimana kita menulis kata, huruf, unsur serapan, tanda baca gitu ya, sampai penulisan gelar, daftar pustaka gitu ya. Hal-hal yang sifatnya hal yang unsur terkecil maupun yang lebih besar lagi gitu ya. Semuanya ada. Baik yang kata baku, kata tidak baku gitu ya, penggunaan istilah, bagaimana cara menulisnya, itu apa perbedaan dalam menuliskan huruf, kata, kata asing, kata istilah, kata yang diawali dari imbuhan gitu ya, kata dasar dan ada imbuhan di, itu kan ada perbedaan semuanya yang harus kita pahami dan kita implementasikan di dalam karya tulis ilmiah. Sehingga kalau tidak sesuai dengan kaedahnya, panduannya, pedomannya, itulah disebabkan ada
kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia ketika menulis karya tulis ilmiah. Jadi jangan sampai orang yang bergelut di bidang bahasa saja yang menggunakan pedoman tersebut, gitu ya. Kita bisa mengunduhnya di laman Kemendikbud ataupun Badan Bahasa, gitu ya, untuk mendapatkan pedoman tersebut. Sehingga ya tulisan yang kita tuliskan itu ya benar, gitu ya, sesuai kaidahnya, dan kita juga mencoba melestarikan kaidah yang benar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan tujuan. Kalau hakikat tadi sudah, bahwa menulis adalah kita mencoba mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Sesuatu itu berkaitan dengan ide, gagasan, hasil dari kita mengkaji topik permasalahan dalam tulisan kita. Yang kemudian ada solusi-solusinya juga yang kita ungkapkan menjadi pesan-pesan tertulis dalam tulisan ilmiah kita, dalam kalimat-kalimat di karya ilmiah kita. Itu hakikat dari menulis ilmiah. Kenapa ada kata ilmiah? Artinya ilmiah di sini, ide dan gagasan itu kita dapatkan hasil dari kita menelaah, mengkaji, referensi gitu ya, mengkaji data, mengamati sebuah objek yang kita amati, objek permasalahannya. Kemudian akhirnya kita menarik simpulan bahwa inilah solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ilmiah di sini artinya berdasarkan fakta yang sudah kita temukan, kita dapatkan di lapangan kalau dalam kegiatan penelitian gitu ya, baik secara langsung maupun penelitian tidak langsung. Nah, yang selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan terkait cara mudah menulis karya tulis ilmiah, baik itu makalah, skripsi, ataupun artikel ilmiah dan lain sebagainya. Kita saat ini berada di era kemudahan karena adanya kecanggihan teknologi. Salah satunya adalah artificial intelligence atau AI gitu ya. Nah, ini siapapun lah di antara kita, saya pun, siapapun ya gitu ya, semuanya pasti sering dan pernah menggunakan AI apapun yang ada di dunia di internet gitu ya, secara online. Ini sah, boleh, legal, dan bagus gitu ya adanya AI ini. Seperti halnya kalau dulu sampai sekarang kan ada kalkulator. Itu kan ya contoh produk AI juga sebetulnya ya, untuk membantu seseorang yang kesulitan dalam menghitung gitu ya, menjumlahkan sesuatu, membagi dan mengalihkan sesuatu gitu ya, angka gitu ya, berupa angka. Kemudian dapatlah hasilnya. Nah, sama sebetulnya AI yang ada saat ini. Itu diperuntukkan ya bisa untuk kita semua, bahkan bukan hanya untuk menulis gitu ya. Banyak sekali kegunaan dari AI. Tetapi tentu kita sebagai pengguna AI, artificial intelligence tersebut, banyak gitu ya, kita harus bijak dalam menggunakannya, dalam memanfaatkannya. Oke lah kalau kita berdalih bahwa saya tidak bisa menulis. Ini kalau konteksnya menulis, saya tidak bisa menulis, saya tidak suka menulis, saya tidak hobi dalam menulis karya ilmiah. Akhirnya jalan pintasnya, alternatifnya kita gunakan AI untuk menghasilkan sebuah tulisan. Nah, ini secara dominan bukan kita yang mencari solusi dari permasalahan dalam tulisan. Karena prinsipnya menulis itu sesuatu yang dimana penulis memikirkan, menentukan permasalahannya, kemudian dia cari jawaban atas masalah tersebut, kemudian pula dia carilah jawaban-jawaban dari orang lain yang barangkali pernah dan memang konsen terhadap tulisan terkait masalah yang dia angkat, sama gitu kan. Akhirnya dia menemukan jawaban dari permasalahan yang dia angkat, dari topik permasalahan dalam tulisannya. Nah, sebetulnya itu yang dilakukan oleh seorang penulis.
penulis yang mencari masalah, penulis sendiri yang nantinya akan menentukan jawaban dari masalah tersebut. Nah, ini esensi gitu ya. Ini esensi dari menulis karya ilmiah. Penulis memiliki topik penelitian, kemudian dia lakukan penelitian, dari penelitian yang dia lakukan dapatlah jawaban atas masalah dalam penelitiannya. Akhirnya dia supaya logis, supaya valid jawabannya, dia benturkanlah, dia kaitkanlah dengan referensi-referensi yang dia gunakan. Katakanlah ada penelitian yang sejalan, yang sama, yang satu topik dengan topik penelitian kita kaitkan hubungannya, kita bandingkan perbedaannya gitu ya, itu boleh semua. Jadi pada akhirnya hasil dari penelitian kita itu bisa sesuatu yang sesuai dengan yang kita pikirkan atau yang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan gitu. Jawabannya bisa benar, bisa salah gitu ya. Bisa sesuai, bisa tidak sesuai. Itu semua jawaban dari sebuah penelitian. Yang pada akhirnya simpulannya adalah bahwasanya topik masalah ini ada solusinya, solusinya 1, 2, 3. Atau dengan perbandingan, kalau peneliti yang lain solusinya 1, 2, 3, penelitian kita 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya memungkinkan untuk kita kombinasikan jawaban itu atau kita apa namanya, kita tetap berpegang teguh bahwa jawaban kita yang lebih kuat katakanlah dengan dalil ataupun validasi yang valid gitu ya, dengan referensi yang bisa apa namanya, mendukung, memperkuat temuan kita. Nah, di sini kita boleh menggunakan AI, boleh jawabannya, tetapi jangan menjadi dominan itu berpikirnya sistem, alat teknologi untuk menjawab semua tulisan kita. Atau untuk menggantikan joki gitu ya. Jangan sampai AI itu menggantikan joki yang selama ini, ya memang dibayar gitu ya. Ada jasa penulisan skripsi, ada jasa penulisan karya ilmiah. Jangan sampai karena joki mungkin saya tidak tahu gitu ya, mungkin jokinya bayarannya mahal gitu ya, atau seperti apa, akhirnya Anda gunakan atau kita gunakan, alternatifnya kita gunakan AI untuk menulis karya ilmiah kita. Ya jangan seperti itu. Joki maupun AI, kalau kita maknai sebagai pengganti kecerdasan kita, nah itulah sebabnya hasil, karya yang kita buat, ini bukan karya kita sendiri, tetapi karya si joki ataupun karya artificial intelligence. Maka ayo gitu ya, kita bijak. Karena mengapa? Mahasiswa di semester akhir itu mendapatkan atau ada tugas menghasilkan karya ilmiah, itu sebetulnya tugas supaya mahasiswa pada akhirnya punya satu produk intelektual, bukti dari dia sudah belajar baik dari semester 1 sampai semester akhir. Karya ilmiah ini menjadi salah satu karya yang bisa dijadikan sebagai bahan apa namanya, bahan sosialisasi di masyarakat. Memperkenalkan ke masyarakat bahwa anggaplah saya sudah menghasilkan karya ilmiah sesuai bidang saya. Sehingga, perusahaan barangkali ketika kita melamar kerja, bisa mempertimbangkan bahwa kita memang memiliki kapasitas intelektualitas di bidangnya, di bidang kita gitu ya. Ya intinya karya ilmiah yang dibuat seorang mahasiswa di semester akhir, itu bagian dari, apa namanya, cerminan intelektualitasnya dia gitu ya. Cerminan, gambaran bahwa dia sudah memiliki kecerdasan di bidangnya. Nah, itulah sebabnya kalau isi dari karya ilmiah yang, kita buat, gitu ya, skripsi yang kita buat itu semuanya adalah kopian maksudnya ya, salinan dari AI, artificial intelligence, ataupun joki yang menuliskannya, yang membuatnya, itu sama saja kita tidak tidak pernah berpikir secara, apa namanya, logis, kritis, dan sistematis. Nah, kenapa? Menulis karya ilmiah ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, logis,
dan sistematis. Berpikir kritis di sini ketika mahasiswa sudah terlatih, terbiasa dalam mengungkapkan suatu solusi atas berbagai macam permasalahan. Karena dia sudah berpikir, wah ini ada masalah. Masalah di sini karena kita sudah pernah mengangkat mencari dan menentukan masalah apa yang akan kita tuliskan dalam penelitian kita. Itu bagian dari berpikir kritis, keterampilan berpikir kritis, yang kemudian kita juga mengkajinya, mengamatinya, kemudian menghasilkanlah solusi dari masalah tersebut. Akhirnya kita ungkapkan ke dalam tulisan. Kita rangkai kata demi kata, paragraf, kemudian menjadi sebuah teks. Itu latihan atau berlatih dalam berpikir kritis. Yang kedua, logisnya. Logisnya di sini karena jawaban atas permasalahan yang kita ungkapkan di dalam tulisan ilmiah kita itu sudah melalui kajian yang yang mendalam, riset secara langsung di lapangan, riset secara tidak langsung dalam studi pustaka. Kita sudah membaca, kita sudah yakin bahwa ini jawabannya dan juga didukung oleh data, temuan, dan referensi yang sejalan dengan temuan kita. Sehingga jawabannya menjadi logis, ilmiah, faktual gitu ya. Tidak bisa dibantahkan orang lain ketika membaca tulisan kita. Tapi orang lain juga bisa menambahkan pula data logis yang pernah orang lain temukan. Yang ketiga, sistematis. Sistematis ini terstruktur, terarah. Baik dari kita memulai mencari topik permasalahan, kemudian membuat kerangka penelitian, yang selanjutnya menyampaikan hasil penelitiannya. Inilah sistematika, ada sistematikanya. Kalau menulis makalah, skripsi kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu ya. Itu semua strukturnya, sistematikanya. Bab 1 ada bagian latar belakangnya, apa yang kita teliti, mengapa kita mengangkat penelitian itu, gitu ya. Apa tujuannya, apa alasannya, manfaatnya apa, itu ada di bagian bab 1. Bab 2 kita punya teori yang relevan untuk mengkaji penelitian kita, gitu ya. Bab 3 kita menyampaikan metodologinya, cara kita menghasilkan data dan mengolah datanya, gitu ya. Kapan kita melakukan penelitiannya, itu ada di bagian bab 3 metodologi. Bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil temuan di lapangan, hasil referensi-referensi terkait kita ungkapkan di dalam bagian hasil dan bagian pembahasan gitu ya. Di bagian bab 4 inilah kita mencoba mengaktualisasikan keterampilan kita menyampaikan pesan, ide dan gagasan berupa tulisan-tulisan ilmiah terkait hasil dan data yang sudah kita dapatkan di lapangan gitu ya. Bab 5 kita mencoba menyampaikan simpulannya dari permasalahan yang diangkat, kemudian hasil solusi apa yang kita dapatkan di dalam penelitian kita atau dalam tulisan kita. Nah, ini sistematis gitu ya. Terstruktur, terarah gitu ya. Kalaupun ketika kita berkomunikasi karena kita sudah terbiasa dan paham, setidaknya tahu sistematika dalam menyampaikan solusi atas permasalahan. Nah, itulah sebabnya kenapa menulis ilmiah sebagai sarana untuk melatih kita menyampaikan ide dan gagasan secara sistematis atau terstruktur. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting didapatkan oleh mahasiswa di semester akhir. Supaya nanti suatu saat masyarakat, perusahaan tempat kita bekerja, Anda bekerja, itu bisa mengakui, memahami bahwa kita punya kapasitas dalam menghasilkan solusi atas berbagai macam permasalahan baik di masyarakat, masalah di masyarakat, di lingkungan kita gitu ya, ataupun di perusahaan di mana tempat kita bekerja nanti. Sehingga ayo saya mengajak kepada Anda semua, kepada kita semua, mulai saat ini mari kita berlatih dalam berpikir yang kritis, logis, dan sistematis melalui menulis karya tulis ilmiah. Gitu ya. Terkait cara mudah
dalam menulis karya ilmiah ya tentu di materi sebelumnya terkait menyusun atau menulis paragraf ilmiah kan ada pola dalam pengembangan paragrafnya. Ada pola deduktif, ada pola induktif. Ada cara ketika kita menentukan dulu gagasan pokoknya dulu, baru gagasan penjelasannya kita bisa ngarang secara ilmiah dan juga kita dapatkan gagasan itu dari hasil temuan-temuan kita ketika kita melakukan penelitian secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi silakan Anda bisa pelajari lagi materi sebelumnya terkait cara menulis paragraf ilmiah. Ketika Anda semua sudah mahir, terampil menulis paragraf ilmiah, tentu dalam menulis karya tulis ilmiah secara utuh, secara keseluruhan, itu sama saja. Karena isi dari karya ilmiah adalah teks gitu ya. Kalimat-kalimat, paragraf-paragraf yang tersusun menjadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, itu. Dan tambahan terakhir, supaya tulisan kita ini betul-betul hasil dari berpikir kita secara ilmiah, logis, dan tentu jangan sampai kita melakukan plagiasi atau memplagiat karya orang lain yang ketika kita mensosialisasikan atau kita bawa dalam forum sidang karya ilmiah kita seolah-olah karya tulis yang kita tuliskan itu karya kita sendiri. Padahal karya hasil dari memplagiat atau menyalin secara langsung dari artificial intelligence atau AI. Secara dominan bukan kita yang memikirkan masalah, kita yang mengkonsepnya, tetapi ternyata AI. Atau bahkan joki yang menghasilkan karya ilmiah kita. Jadi silakan memperkuat keterampilan berpikir secara kritis, logis, dan sistematis itu dengan setidaknya satu kali selama menjadi mahasiswa gitu ya. Selama menjadi mahasiswa Anda punya satu produk ilmiah yang memang Anda tulis sendiri, yang memang hasil secara konsep, secara dominan itu hasil dari berpikir kita sendiri gitu ya. AI boleh membantu untuk mencari referensi, mengarahkan kita kepada referensi yang sejalan gitu ya, tapi bukan untuk menjawab semua atau menghasilkan semua kata, kalimat, paragraf dalam teks karya tulis ilmiah kita. Gitu. Jadi manfaatkan sebijak-bijaknya. Kita harus bijak dalam memanfaatkan artificial intelligence supaya kita tentu menambah atau kecerdasan kita semakin meningkat karena adanya AI. Bukan kita anggap saja nih kita tidak terlalu cerdas dalam menulis karya ilmiah sehingga kita gantikanlah dengan AI. Jangan gitu. Gitu ya. Kita harus ada kombinasi antara kecerdasan kita dengan kecerdasan artificial intelligence gitu ya. Itu sebagai pendukung bukan yang utama gitu ya dalam berpikir atau memikirkan jawabannya. Manfaatkan secara bijak. Ada saatnya kita menggunakan AI, ada saatnya juga kita tidak menggunakan AI secara dominan gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kita tetap mendukung kemajuan teknologi untuk menunjang gitu ya, mendukung juga mendorong kita untuk semakin maju gitu ya, semakin cerdas dalam berpikir untuk memilih dan juga memberikan solusi atas sebuah ataupun banyaknya permasalahan di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Di akhir saya ucapkan selamat Anda sudah berada di masa akhir perkuliahan Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Silakan Anda terus tetap mengasah kecerdasan supaya bisa diterapkan di masyarakat. Tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.